nggak usah ke sana. Itu kalau metode Baghdadi yang lama itu. Kalau yang ini ya ditulis yang tahsin aja, fokus aja ke situ ya. Jadi yang itu nggak usah ditulis ya Pak? Nggak usah. Oh ya udah. Nanti kalau nulis itu malah nggak selesai. Nyarinya kemana itu. Oh, tinggal di Jakarta ya? Jakarta apa di Bogor sekarang? Lagi izin di Jakarta apa sekarang? Baik. Segera ya ditulis, diskusikan aja semua ya teman-teman, yang diskusi aja, ditanya di WA dan seterusnya. Waktunya ini udah ya, progresnya harus ada. Jangan sampai bukunya belum ada, belum nulis sama sekali. Itu kalian sendiri nanti yang repot ya. Tidak akan saya luluskan ya, kalau yang seperti ini nggak akan saya luluskan. Ngulang kalian nanti. Oke, baik. Berikutnya Uhti Lutfia. Saya sudah tadi, Bapak. Siti Sofia. Siti Sofia, silakan. Kenapa? Siti Sofia apa? Nggak ada suaranya, kenapa? Iya, Bapak. Apa? Metode bisa. apa? Sudah, Bapak. Metode apa nih? Metode tilawati. Siti Sofia ini dua ininya. Pakai handphone sama laptop ya? Halo? Iya, Bapak. Udah berapa persen? Sudah 90%, Pak. 90%. Kamu di mana? Di Banjar. Banjarmasin, Banjarnegara? Banjarmasin, Bapak. Sofia Banjarmasin sudah 90% ya. Apa kendala yang ditemukan? Tidak ada masalah ya? Nggak ada, insya Allah, Bapak. Belum ada yang 100% ya. Siti Solihah. Hadiro, Bapak. Siti Solihah. Metode ritme otak, Bapak. Bapak suaranya putus-putus. Udah dapat bukunya belum? Oh, udah. Udah, Pak. Udah wawancara juga. Oke, baik. Siti Solihah ya. Kamu tinggal di mana? Sekarang di Bogor, Pak. Di Minazri. Enggak. Hasilnya? Tangerang. Tangerang ya. Ya. Tangerang. Apa kendalanya? Solihah. Ini pas kan waktu wawancara kan nanya rujukan metode itu kan apa gitu kan. Terus beliau jawabnya dari guru-guru aja gitu. Saya kan nanya apa dari Jazari atau Tuhfatul Atfal kayak gitu-gitu. Kata beliau cuma dari dosen-dosen gitu aja kan, itu metodenya awalnya dari tesis gitu. Jadi gimana Pak tulis rujukan metodenya gimana? Ya nggak apa-apa, ditulis itu berdasarkan talaki, ya, rujukan berdasarkan talaki Mustafa dari guru kita. Itu metode hafid atau metode baca itu? Metode ngafal sama murojaah gitu. Halo?
Iya, Bapak. Hafal Metode murojaah. Oke, baik ngafal. ya. Ya kalau dari guru ditulis referensinya dari guru, ditulis saja sesuai dengan wawancaranya ya. Kalau ada buku kan di buku itu biasanya ada referensinya. Kalau nggak ada ditulis nggak ada referensinya gitu. Oke, baik. Wafa Fauzia. Hadir, Pak. Ya, Waf. Metode apa nih? Metode Al-Jawi, Pak. Al-Jawi. Al-Jawi ini metode apa? Baca kitab atau yang waktu udah kita konfirmasi ya, metode baca Quran ini ya. Al-Jawi. Iya, Sudah Pak. ada bukunya? Bukunya itu dia, Pak. Saya biografinya aja belum menemuin ustadznya, Pak. Jadi itu benar-benar cuma Baru nulis melalui konten biografinya. YouTube aja, Pak. Terus apa? Jawi udah di share ke saya belum kontennya itu? Linknya. Oh, belum, Pak. Ini tapi saya ada, Pak. Saya juga udah nyusun di makalahnya, Pak. Metode berapa? Halo? Tahun berapa itu metodenya? Bapak? Ini muncul bulan Maret tahun 2019, Pak. Baru berarti ya? Iya, lumayan. Kira-kira pas pandemi, Pak. Oke, penulisnya siapa? Ustadz Ulinuha Al-Hafidh. Oh iya ya. Ini metode menghafal atau metode baca? Metode baca Quran, Pak. Baca Quran. Ustadz Ulinuha dari mana? Itu dia sama sekali nggak dapet info biografi dari penulisnya, Pak. Coba, beliau itu apa Ulinuha yang ada di Darus Sunnah. Kamu tinggalnya di Bukan, mana, Wafa? Bukan. Saya tinggalnya asalnya dari Jakarta, tapi sekarang lagi di Anyer, Pak. Wafa siapa tadi namanya? Oh, Fauzia. Wafa Fauzia. Wafa Fauzia. Jadi sedang nelusuri ini berarti apa namanya? Ustadz Ulinuhanya ya, tapi belum ketemu ya. Iya, Pak. Jadi saya cuma neliti dari konten-kontennya aja, Pak. Udah berapa persen berarti? Mungkin 40% mungkin, Pak. Kalau bukunya berapa jilid? Nggak tahu. Itu dia, Pak. Itu nggak ada sama sekali info bukunya juga nggak ada, Pak. Jadi pure dari konten-konten aja, Pak. Murni konten saja ya. Atau berarti link kontennya itu harus ada ya. Nanti dikirim link YouTube-nya itu harus dimunculkan. Tidak berbasis buku, berbasis apa namanya sosial. Kamu sudah ngobrol dengan Labibah belum? Anak B. Anak B itu juga ada yang membaca. Enggak kan. Wafa ya. Ini belum dapat banyak informasi ya. Baru 30%. Apa di antara contoh yang udah kamu dapat di situ apa? Apanya? Ya, Wafa. Yang di antara konten-konten yang kamu dapat yang kamu ingat apa di situ? Oh, yang kontennya. Jadi kategorinya ada unik 10 lah. episode, Pak. Ada 10 episode. Episode 1 sampai episode 3 itu khusus memperkenalkan tentang huruf. Terus di episode 4 dan 5 itu tentang harokat. Terus di episode selanjutnya itu tanwin, terus tentang mat, tentang sukun, gitu-gitu, Pak. Jadi per episode gitu, Pak. Kalau disebut metode Al-Jawi kenapa nggak tahu? Kalau menurut saya sih, Pak, ya, karena di situ nggak ada sama sekali infonya, kenapa disebut Al-Jawi, jadi itu kayak dikhususkan untuk apa ya, penduduk daerah pedesaan mungkin ya, Pak, ya. Soalnya di pengelompokan katanya misalnya kayak gini, Pak, pengenalan hurufnya saya, pokok, bahasa Jawa. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia gitu, Pak. Jadi
biar orang Indonesia tuh mudah menghafalnya gitu Pak. Jadi pakai bahasa Indonesia dikelompokinnya Pak. Oh, jadi pakainya sistemnya talafudi kata lembaga itu ya nanti kategorinya itu. Kalau menggunakan nama-namanya talafudi yang pakai kata lembaga. Kan talafudi ada kata lembaga, ada apa namanya, ada suku kata, ada sas ya, sas strukturalis sintesis itu juga talafudi dia. Lebih baik saya terus ya ditelusuri. Kalau ada YouTube-nya itu kan pasti bisa dikejar di apa namanya, ketahuan, masih belum. Ini siapa yang buat dan masih belum ketahuan. Iya Pak, udah coba saya di comment section, terus ada masukan-masukan di situ Pak, saya udah coba tapi belum ada yang balas juga Pak. Ya, biasanya kan penulisnya juga tidak jarang-jarang buka kan biasa. Oke, terus ditelusuri ya sampai yang penting ada progres. Ya, Baik, Pak. Pak, berikutnya izin bertanya Pak. Bapak. Ya silakan. Itu maksud Bapak yang tadi kata Bapak suku kata yang ada di makalah itu gimana ya Pak? Maksudnya? Yang dimaksud suku kata itu kayak kiroati, kiro itu suku kata. Langsung baca itu a, ba itu suku kata. Ya. Kalau ba itu punya makna. Katakan misal tadi itu ada baju di toko misalkan, kata lembaga yang punya suku kata itu hanya suku kata saja, kata yang tidak punya makna. Terus ada yang sas, kalau sas itu struktur ansintesis, misal dia strukturnya itu misal dari I, N, I, ini, B, I, nanti digabungkan ini Budi, struktur analisis sintesis. Ya. Jadi cara pembelajarannya modelnya seperti itu. Kata-kata digabungkan. Gitu. Kalau yang suku kata kan langsung ya belajar langsung bunyi terus huruf per huruf yang sudah berharokat. Kalau kata lembaga bunyi tapi bunyinya itu menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh masyarakat tanpa diurai ya. Ya, metode menggunakan suku kata ya kiroati, ikro dan lainnya semua suku kata. Yang kata lembaga seperti Al-Barki, Mama Papa, termasuk Al-Jawi ini Pak kategorinya Pak menggunakan metode kata lembaga ya. Karena menggunakan nama-nama yang sudah dikenal. Oke, Ova ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terus berikutnya siapa? Salma Kamila. Hadir Bapak. Apa metode apa nih? Saya metode Bilkolam Pak. Bilkolam yang dari berapa persen? Malang ya? Belum ada 50%. Pak. Soalnya pertama masih pesan bukunya, itu berhubung saya sekarang lagi pulang, jadi harus nyari sumber referensi lagi Pak. Maksudnya sumber kayak penelitiannya di mana, kita masih nyari. Soalnya kemarin kan sudah ketemu Pak di Jakarta. Terus ini mendadak pulang, jadi harus nyari lagi di sekitar sini. Kamu tinggal di mana? Di Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Iya. Tapi kalau untuk buku panduannya sudah pesan. Dan lagi udah dalam proses pesan, tapi belum datang. Gimana, Pak? Oh, buku panduannya udah megang atau udah ada atau belum? Belum, Pak. Masih itu pesan. Masih pesan tapi belum dikirim-kirim. Kok lama? Pesannya di mana? Bukalapak atau mana? Di Shopee, Pak. Soalnya pas saya bilang ke yang dagangnya langsung yang di Jakarta itu, yang di TPQ-nya itu slow respon, Pak. Slow respon terus jauh juga, jadi kurang. Oh, biografi penulisnya udah dapat? Sudah, Pak. Kalau biografinya sudah. Tinggal bukunya yang belum ya? Ya, tapi kalau untuk kayak referensi, untuk mengenal metodenya langsung, itu di YouTube ada dan juga jurnal-jurnal sudah ada.
Oh, tinggal bukunya aja ya berarti ya. Iya, tinggal Berarti udah berapa persen? Tulisannya udah berapa persen? Apa ya? Ya dari 50% ada, Pak. Baru setengah, Pak. Yang penting ada progres ya, karena kita 4 kali atau 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan lagi ya. Iya, Yang Pak. pertemuan keempat UAS. Baik. Selanjutnya Syarifah Amini. Iya, Bapak Syarifah hadir. Amini. Hah? Metode Iya, apa? Bapak. Metode apa? Al-Hiro itu, Bapak. Al-Hiro ya. Al-Hiro, Al-Hiro ini tahu saya di internet bahkan ada penelitiannya dia. Al-Hiro, Iya. Al-Hiro. Al-Hiro udah berapa persen, Neng? Kan Bapak saya sudah melihat di beberapa penelitian di Google Scholar gitu atau di jurnal-jurnal kan Pak. Itu hanya membahas seputar metode bagaimana metode itu dipakai gitu kan Bapak. Tapi Pak sebagiannya lagi harus diwawancarakan Pak. Itu Bapaknya belum bisa dihubungi Pak karena mungkin beberapa kesibukan gitu. Tapi Lagi ngajar. dapat nomor teleponnya. Ada Pak. Kena teman lain juga. Bagaimana Pak? Kamu kamu tinggalnya di mana, Syarifah? Dan Di Mandailing Pak. oh iya, kan dekat kan orang itu kan? Bagaimana Dina ya? Pak? Dina ya? Iya Pak, ya Pak. Oke, itu teman kamu kan ada itu, siapa itu? Adi Mailani. Sembiring itu coba diskusi sama dia berdua, siapa tahu nanti kalau berdua bisa lebih mudah ya. Jadi udah berapa persen yang ditulis? Sekitar 40 ya Bapak. Oke. Tunggu ya progres berikutnya. Siapa lagi yang belum? Salva Alfa. Iya, Pak. Silakan. Metode apa nih? Apa? Kenapa, Pak? Metode apa? Metode apa yang dibahas? Oh, metode UMI, Pak. Metode UMI. Udah berapa persen bahasanya? 50% insya Allah. 50-60-an. UMI ya, UMI. Kamu tinggal di mana? Di Depok, Pak. Sofa Alfa. Depok ya. Kendalanya apa? Kendala di lapangan yang ditemukan apa? Kendalanya ini, Pak, waktu saya mau nanya-nanya gitu wawancara, saya kayak dioper-oper, Pak, sama koordinatornya. Jadi misalkan nggak bisa, Gitu. ini tolong hubungi ini gitu, Pak. Dioper-oper. Oke. Terus solusinya belum ketemu? Saya palingan nanya-nanya ke orang-orang yang jago metode UMI, Pak. Ya, nggak masalah. Nanya. Kalau sumber utama tidak bisa diwawancara, ya sumber apa sekundernya nggak ada masalah ya. Oke.
Oke, Pak. Kamu di mana? Ini apa sinyal saya yang jelek apa sinyal apa ya? Namanya Sofa Alifa apa Alfa sih? Salva Alifa, Pak. Salfa Alifa. Alifa. Oke. Udah 50%-an ya. Oke, baik. Salfa Alifa sudah. Berikutnya Siti Syarah Sahrani. Besar. Ya, Pak. Metode apa, Neng? Metode Saktiva, Pak. Metode Sakifa. Udah berapa persen? Insya Allah 50%-an, Pak. Udah dapat bukunya? Sudah, Pak. Apa kendalanya? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada kendala sih, Pak. Udah tahu juga penulisnya. Terus Udah wawancara penulisnya juga? belum sih kalau wawancara, Pak. Belum menemukan yang bisa dikontak gitu, Pak. Oke. Tapi udah nelusuri ya. Dari informasi dari mana dapatnya? Jurnal? Dari jurnal banyak, Pak. Juga di YouTube juga banyak. Terus bukunya juga ada 2, Pak. Tapi beda. Ini beda. Ada edisi terbaru sama yang lama. Nah, itu bisa dicatat itu. Tapi penulisnya sama kan? Iya, sama, Pak. Itu menjadi temuan namanya. Temuan edisi lama dan baru itu ada perubahan. Itu bagus yang seperti itu. Oke, baik. Sarah tinggalnya Bogor ya? Iya, Pak. Ya, di Bogor kan? Iya. Oke, baik. Berikutnya siapa lagi? Kalian kalau ada masalah diskusi di grup aja nggak masalah ya. Grup, kalau enggak ya di Japri. Di Umi. Coba nanti tak cari-cari, mudah-mudahan ada nomor intinya. Nanti coba diingetin ya. Mudah-mudahan saya bisa nemukan nomor kontaknya. Salma Kaputri. Iya, Pak. Metode apa nih? Metode Al-Haq, Bapak. Al-Haq. Udah dapat bukunya? Sudah, Bapak. Tapi saya masih jilidnya belum lengkap. Nanti mungkin saya mau datang ke tempatnya langsung mau minjem gitu. Metode Al-Haq. Iya. Al-Haq. Salma, siapa tadi namanya? Salma ya? Iya, iya. Salma Kaputri, metode Al-Haq. Ini metode dari Balikpapan ya? Iya. Saya Ini udah ada di mana bukunya? bukunya sudah di saya, cuma belum lengkap aja jilidnya, Pak. Ada berapa jilid semuanya? Dia 10 tuh ya? lumayan banyak, Bapak, berlevel-level gitu. Saya juga belum terlalu. Kamu informasinya dari mana? Dapat informasinya? Ada di website, tapi di website masih kurang lengkap. Mungkin saya mau janjian dengan istri penulisnya, karena kebetulan ustazahnya saya juga waktu menghafal. Oh, penulisnya Putri ya? Enggak, Oh, laki-laki. istrinya. Istri penulisnya. Ya, istri penulisnya. Yang seragahnya itu. Oh, istrinya perempuan. Iya, Pak. Salma tinggal di mana? Di Balikpapan, Bapak. Papan ya. Jadi sama dengan penulisnya ya? Iya.
Bagus ya, Balikpapan. Jauh nggak rumahnya? Kenapa? Nggak datang ustadzanya, tapi belum sempat aja ya berarti ya. Tapi udah ketemu sebenarnya. Baik. Iya. Al-Haq. Belum janjian aja, Pak. Sebenarnya itu saudaranya saya dulu juga. Kenapa dinamakan Al-Haq? Saya juga belum tahu, Pak. Belum saya tanya. Sampai wawancara ke situ. Belum. Al-Haq, hakun itu kan ya? Al-Haq gitu. Al-Haqqu ya kan. Hak itu kan bisa ilhakun kan beda ya. Al-Haq, al-Haqqo. Makanya dipastikan Al-Haq itu Al-Haq yang nama Asmaul Husna itu atau bukan. Oke, baik. Siapa itu? Salma Putri ya, di Balikpapan. Berikutnya Rindri Ranjaini. Rindi. Diro Bapak. Ya, metode apa, Neng? Saya itu Pak, metode Usmani. Metode Usmani yang mana ini? Yang Blitar atau Yang di Jakarta, Pak. Jakarta ya? Iya. Nah, ini udah berapa persen? Mungkin 50 kali ya, Pak. Masih nyusun sih, Pak. Tapi kemarin kan mesen ini, apa sih kitabnya, bukunya yang anak-anak sama yang dewasa. Tapinya diiniin, Pak. Tiba-tiba sama Shopee-nya dibatalin. Jadi mungkin kemungkinan hari ini nyampe. Mungkin hari ini nyampe ya. Kok nama kamu hilang sih? Rindi siapa namanya? Rindi Ranjaini, Pak. Rindi Ranjaini. Kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Bogor, Pak. Bogor. 4D. Bapak. Oke. Ntar dulu, ada berapa jilid itu, Usmani? Yang dewasanya ada 3, sama yang anaknya sama. Beliau di mana? Yayasan apa yang menerbitkan itu? Iya, Pak. Yang menerbitkan yayasan apa? Sebentar, Pak. Mohon maaf. Tadi mana ya? Yang nerbitin ininya ya, Pak ya? Bukunya ya? Ya. Maaf. Qur'ani Cahaya. Lah. Oke, nanti dilanjutkan nanti ya. Ditulis udah berapa persen? Tulisannya udah berapa persen? Tulisannya kan kemarin sempat laptopnya diservis ya, Pak. Jadi baru diambil. Jadi mungkin baru biografi, terus latar belakang penulisan kayak gitu. Yang apa sih? Yang identifikasi fisiologis yang kayak fisik bukunya belum. Ya, ya. Bapak. Baik, nanti ada progres ya. Ya, kenapa? Mohon maaf. Kan kemarin ini Bapak pernah ngasih nomor ini ya, nomor Ustadz Kris ya. Kris. Itu. Ya. Iya. Itu tuh kayaknya entah chatnya kependam atau gimana ya, Pak. Soalnya nggak ada balasan gitu, Pak. Dikira hoax kali. Kamu ngechatnya apa gimana ininya? Kata pembukanya gimana? Sebentar, Pak. Gini, Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rindi Ranjaini, gitu, Pak. Pokoknya, ya, saya berkuliah di Jakarta.
Saya dapat nomor Ustadz dari dosen saya, Bapak Nur Rosyid. Saat ini saya sedang ada tugas penelitian mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran. Insya Allah saya memilih meneliti. Ya. Tapi apa namanya, Kebaca. Diri, maksudnya WA itu kebaca enggak? Waktu itu saya kan nggak ngaktifin ini ya Pak, apa sih yang warna centangnya gitu. Jadi nggak tahu kebaca apa enggak. Oh, itu. Ya belum ada jawaban ya. Coba saya cek. Kamu tinggal di Bogor, langsung aja ke Condet. Ustadz Effendi Anwarnya banyak itu, orang pakai apa? Langsung ke penulisnya aja. Boleh Pak, masih datang. Ya, cari ya, nanti kan Bogor deket banget situ. Dan banyak digunakan juga ini Ustadz Effendi Anwar, kan banyak. Muridnya juga banyak di sekitar. Oke, baik. Berikutnya Sabrina, iya Sabina ya. Sabina Salsabila. Sabina nggak ada. Baik, Tanzila Silmi. Iya, Bapak. Tanzila Silmi di mana? Di Blitar. Di Blitar, maaf. Metode apa yang kamu bahas maksudnya? Metode Yambu apa, Bapak? Yambu A ya. Yambu A. Yambu A. Yambu A. Udah berapa persen, Neng? Masih ngumpulin materi-materinya, belum dijadiin makalah. Bukunya udah dapat? Udah. Oke. Baru ngumpulin ya, tapi belum ditulis ya. Iya, Bapak. Saya tinggal sebentar ya.
Tri Nur Cahyani. Ayo, Tri Nur Cahyani. Ada? Iya, Pak. Ada apa? Metode Insani. Udah 50%, Pak. Pendukungnya udah dapat ya. Apa kurang di mana? Ya, Pak. Suara Bapak putus-putus. Yang belum. Yang belum apanya? Ini tinggal bagian analisisnya lagi, Pak. Oke. Jadi tinggal di mana? Di Pontianak, Pak. Pontianak. Kamu udah wawancara penulisnya belum? Lagi proses, Pak. Oke, prosesnya. Oke, baik. Tri Cahyani sudah. Sabina udah tadi ya. Tanzila. Rifka Azkia. Iya, Pak. Metode apa? Metode tasbih, Pak. Tasbih. Sudah ketemu penulisnya? Wawancara belum? Saya kendala di wawancara, Pak. Jadi saya solusinya ambil di YouTube. Kebetulan Ustadz Rahmatnya diwawancara juga di YouTube. Jadi saya ambil dari situ. Ambil dari situ. Ya udah bisa nggak ada masalah ya. Iya, Pak. Oke, di detailnya ya. Itu ada berapa jilid? Nggak berjilid-jilid, Pak. Cuma ada 7 bab aja. Ada 1 jilid 7 bab ya? Iya. Tahun berapa ditulisnya? 2018, Pak. 2018. Ini Rizka tinggal di Pontianak. Oh. Jadi di mana? Saya di Bekasi, Pak. Bekasi. Orangnya kan dekat di situ berarti. Jangan-jangan tetangga kamu, coba dicek deh. Bukan, Pak. Beda kota. Beliau orang mana, Mas? Beliau tinggalnya sekarang kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Itu PTIK ya, S3-nya PTIK itu. Iya, Pak. Oke, baik. Tasbih sudah berapa persen nulisnya? Udah lumayan kalau menurut saya, Pak. Ya, lumayan tuh persen tuh masuk persentase lumayan. Berapa persen perkiraan? Saya bisanya segini gitu, Pak. Nggak tahu ini sempurna apa enggak. Iya, berapa lembar yang udah ditulis? 12, Pak. 12. Ya. Rizka Azkia, kendalanya ada diwawancara dengan beliaunya, tapi ngambil wawancara yang ada di YouTube ya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, kan pertanyaan Iya, paling sama-sama. Tapi kan ada mungkin pertanyaan yang perlu disempurnakan nanti di WA saja beliau. Nomornya ada ya? Iya, Pak. Sudah. Kayak pertanyaan beliau ahlus sunnah atau bukan, beliau udah jawab. Alhamdulillah. Ya, sudah. Terus berikutnya TV Adawiyah. Iya, Pak. Metode apa TV? Metode Jibril, Pak. Metode Jibril udah dapat bukunya? Nggak bisa dibeli, Pak. Nggak dijual bebas. Terus informasinya dari mana? Dari jurnal sama YouTube paling, Pak. Jurnal dari YouTube. TV. Nggak dijual bebas? Di Shopee nggak ada soalnya.
Itu kan nggak harus di Shopee. Kalian manusia Shopee ya. Jadi kan bisa beli langsung ke pesantrennya. Iya. Di Jawa Timur, Pak. Iya, kamu tinggalnya di mana, Tiwi? Di Tangerang. Tangerang. Nggak punya temen yang ada di Jawa Timur? Di Enggak. Malang? Masa nggak punya? Yang kuliah di Malang, di UIN Malang misalnya. Pada di rumah sih, Pak. Oh, sedang di rumah ya. Nggak, maksudnya gini, punya temen kuliah yang kuliah di Malang, itu kan sekarang di rumah. Nah, temen kamu yang di rumah kan punya temen yang ada di Malang. Nanti bisa minta bantuan temenmu gitu maksudnya. Kalau cuma mengandalkan di marketplace yang ada di internet ya, Bukalapak, Shopee, belum tentu buku-buku itu dijual. Lebih banyak yang nggak ada malah. Lebih banyak yang nggak ada ya. Coba TV ya, nanti ditelusuri, harus ada fisiknya karena itu buku dicetak. Tangerangnya mana, TV? Dekat bandara, Pak. Ke bandara. Kira deket-deket sini. Kalau deket-deket sini ada buku tentang beliau, tentang metode Jibril ya, ditulis di beliau sendiri yang nulis, si Basori Alwi. Nulis tentang metode Jibril, itu ada bukunya di sini. Ngarampai itu pun nggak ada di internet juga ya. Oke, baik. Ini udah berapa persen ditulisnya? Ya 40%, Pak. 40%. Teman-temanmu di kelas yang lain ya, ada A, B, C, itu ada nulis Jibril. Coba barangkali mereka ada yang punya bukunya, komunikasi ya. Kamu nanti minta kalau misal ada, di foto aja, foto scan itu sama. Ini ada Nanda Sahara, ini anak 4A. Terus, tapi anak nggak ada orang Malang ini ya. Andita Indah, anak Bekasi. Hairunisa, ya anak E ya. Hairunisa itu anak B dari Serang. Nuruz Zahro, Bogor 4C. Coba itu komunikasi, barangkali mereka ada yang punya bukunya. Saya dulu ada, terus tapi ada yang minjem terus nggak balik gitu kan. Di buku metode, saya itu ada banyak dulu ya. Ada 50% hilang, dipinjam teman waktu makalah seperti ini. Setelah minjem sepertinya terus lupa, karena selesai UAS, terus lupa balikin. Dan saya lupa mengingatkan. Ini saya sekarang tidak lagi mau minjamkan buku. Kalau mau datang ke sini, di fotokopi, di foto scan silakan. Oke, baik. Metode Jibril TV. Berikutnya Tengku Miftahul Jannah. Ya, Bapak. Metode apa? Metode Tarsana, Bapak. Oke, metode Tarsana. Udah dapat bukunya belum? Bukunya belum sih, Pak. Tapi lagi nyari-nyari lagi juga di web-web gitu. Soalnya kalau di kayak toko-toko online gitu nggak ada. Nggak ada, bukunya ada. Ini sama ya kasusnya. Saya pernah punya bukunya, dipinjem, nggak tahu siapa yang minjem, udah lupa di mana posisinya, dan buku itu pasti udah nggak dipakai kan sama yang minjem itu. Kan dia keperluannya hanya untuk makalah. Sedangkan saya tiap tahunnya itu memerlukan itu, hilang, nggak tahu kemana. Tengku Miftahul Jannah, tinggalnya di mana? Di Medan, Bapak. Sudah berapa persen tulisannya? Mungkin sekitar 40%, Pak. Ada Dapatnya dari mana? Jurnal? Tesis gitu, Pak. Oh, ada tesis, bagus ya. Nah, ada tesis. Itu bagus itu. Kalau ada tesis bagus itu. Di tesis di internet berarti ya? Iya, Bapak. Ya, kalau tesis penelitiannya lebih mendalam, lebih bagus. Nggak tahu beliau kayaknya, masih ada kok 2005. Ki Samsudin Mustaqim itu masih ada. Ini coba nanya ke Hasna Marwa Kamila, anak Bandung, barangkali dia punya bukunya. Kalau ada tinggal di. Baik, Bapak. Sana itu apa namanya? Tartil Sari Nagom. Tartil Sari Nagom ya. Saya punya bukunya dulu. Aduh, mana itu ya?
Oke, berikutnya Tias Rizky. Hadir, Pak. Gimana Tias? Insya Allah sudah 50%-an, Pak. Metode apa? Metode WAFA. Metode WAFA. Metode WAFA Surabaya ya? Iya. Udah wawancara penulisnya belum? Belum, Pak. Tapi masih ada penulisnya? Masih ada, tapi di Surabaya. Ini kan wawancaranya bisa via telepon ya. Sekarang kan mudah semua. Dia tinggal di mana? Di Jepara, Pak. Jepara. Oke, baik. Udah 40%-an ya? Iya, Pak. Apa kendalanya? Kendalanya bukunya belum ada sih, Pak. Soalnya emang nggak dijual bebas gitu. Adanya kalau di aplikasi aja bukunya itu. Aplikasinya ada? Ada. Kalau aplikasinya ada, berarti bukunya itu dijual. Bisa dijual. Cari telusuri saja, bisa cara dapat bukunya gimana. Kalau untuk penelitian biasanya dikasih. Yang nggak dikasih itu kalau dia mau ngajarkan. Ya. Tapi kalau untuk penelitian itu dikasih. Beli itu bisa. Iya, Pak. Kecuali metodenya nggak mau diteliti. Gitu. Di jurnal ada jurnal? Di jurnal sama tesis ada, Pak. Oke, bagus itu ya. Jurnal tesis itu udah lumayan cukup itu ya. Udah info. Kalau udah dapat jurnal tesis itu bisa dikatakan udah 80% lah, bahkan 90%. 10%-nya tinggal ngisi dikit aja nih, wawancara dan seterusnya. Oke, terus berikutnya Sayyidah Farhatunisa. Iya, Pak. Metode apa? Metode Al-Khazini ya, Pak. Al-Khazini ya. Al-Khazini udah dapat bukunya belum? Udah, Pak, tapi ada cetakan yang terbarunya lagi dipesan. Oke, bagus. Itu kalau ada berapa cetakan, yang diteliti cetakan terbaru. Nanti jadi materi itu ya. Cetakan lama, ada perubahan nggak? Jadi ada edisi dan cetak itu beda ya. Yang biasanya ada perubahan itu edisi. Kalau hanya cetak ulang itu tidak ada perubahan. Tapi kalau edisi itu ada perubahan. Al-Khazini, siapa tadi ya? Siapa tadi? Safina ya? Siapa tadi? Udah, Pak. Hah? Kok hilang namamu mana? Lompat ke Sahidah. mana? Syahidah? Ya. Syahidah. Syahidah. Al-Khazini. Khazini pakai KH apa H aja? Pakai KH, Pak. Oke, Al-Khazini. Tahun berapa? Yang cetakan namanya itu 2014, yang barunya 2016. 2014-2016 ya? 2015-2016. Iya, Pertama kali dicetak tahun berapa itu? 2014. 14, oke, baik. Ahmad Khalid ya? Siapa namanya? Penulisnya siapa? Nur Khazin, Pak. Tapi Nur di Khazin. cetakan yang 2016 itu ada 2 penulis, Pak. Khazin dan siapa? Dr. Hanif Nurholis ya. Dr. Hanif Nurholis ya. Nurholis pakai K atau C apakah? NURCH. CHO ya, oke, Nurholis. Iya. Yang penerbitnya mana? Penerbit
Penerbitnya Erlangga, Pak. Oh, penerbitan. Oh, itu mah enak banget ya. Iya. Di Jakarta ya. Erlangga. Erlangga. Kalau penemunya orang mana? Penemunya orang Tangerang, Pondok Cabe, Pak. Gerang. Oke, baik. Pondok Cabe. Oh, di sini. Kamu tinggalnya di mana? Saya di Pamulang, Pak. Udah kamu ketemu aja. Pamulang, Pondok Cabe. Itu kan tetangga kamu, itu udah ketemu ya. Sayyidah siapa? Sayyidah Farha, Pak. Sayyidah Farha udah ketemu aja. Pamulang ya. Pamulang. Al-Hozi ini, Nur Hozin dan Dr. Hanif Nurholis. Berapa jilid? Yang 2014-nya itu ada 3 jilid sama buku gabungannya 1. Sama yang barunya itu 1, Pak. Yang 2016 itu. Oh, beda, berarti dia dijadikan 1 ya. Jadi sebenarnya oke. Jilidannya yang beda ya. Mungkin isinya masih sama, Mbak. Tapi itu bagus nanti untuk penelitiannya. 3 jilid ya. 3 jilid plus 1. Ya. Satunya itu apa? Buku apa itu? Gabungan dari 3 jilid itu, Pak. Yang satunya itu. Oh. Ya, berarti 3 jilid. Ada kendala? Sejauh ini belum, Bapak. Udah berapa persen yang ditulis? 50. Udah 50%. Oke, bagus ya. Kami di Pamulang, kalau ada masalah ini aja, datang aja nanti ke Iki asrama biar enak diskusinya. Kalau lewat WA itu agak susah. Yang deket-deket mungkin kan sini aja, nanti diskusinya lebih enak. Oke, baik. Kalau ini sudah Safira Suci Salsabila. Iya, Bapak. Apa metode apa nih? Metode Asy-Syafi'i, Pak. Syafi'i ya. Syafi'i udah dapat bukunya? Udah, Pak. Safira. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Cimahi. Di Cimahi. Cimahi. Diulang, putus-putus. Tinggal di Cimahi, Pak. Cimahi. Oh, Cimahi Bandung ya? Iya. Bandung. Udah berapa persen? 70% sih, Pak. Murni dari buku ya. Udah wawancara penulisnya belum? Kalau wawancara waktu itu sempat ngechat di Facebook, cuman di-read doang, Pak. Terus kan ada teman saya yang pernah belajar, jadi saya wawancaranya ke dia. Ya boleh, nggak ada masalah. Itu total berapa jilid? Itu tuh ada 3 seri gitu, Pak. Cuman saya ngambilnya yang pertama aja, yang kelas Iqra. 3 seri ya. Yang 1 itu kelas Iqra ya. 1 jilid yang diteliti ya. Tapi itu diinformasikan juga, itu namanya suplemennya. Jadi kelanjutannya apa harus diinformasikan. Meskipun tidak harus diteliti, tapi diinformasikan ya. Baik, Pak. Oke, Safira, Syafi'i. Terus berikutnya Nadia, Nurul Islamiyah. Nadia nggak ada. Iya, Bapak. Metode apa, Neng? Metode Dirosa, Pak. Metode Dirosa. Udah dapat bukunya belum? Belum, Bapak.
Terkendala di belum. pengiriman, Pak. Tapi udah dikirim. Iya, Pak. Penelitiannya udah berapa persen? 50% kayaknya, Pak. Udah 50%. Dari mana informasinya? Iya, Pak. Informasinya didapat dari mana aja rujukannya? Dari tesis, Pak. Tesis. Oke. Nah, dia tinggal di mana? Makassar, Pak. Makassar. Loh, itu tempatnya kan di situ. Iya, Wahda Pak. Islamiyah kan? Iya, Pak. Datengin aja pusatnya, kantor pusatnya DPP. Kan di Makassar tempatnya. Iya, rencana mau sih, Pak. Tapi ya insya Allah semoga besok bisa sih atau Sekarang kan udah nggak masa pandemi, tidak ada PPKM, nggak ada apa, tinggal disamperin. Paling dari tempat Nahdia 5 menit nyampe. 30 menit, Pak. 30 menit, ya kan tinggal nama 25 menit. Iya, Pak. Jadi kalau ke sana dipersiapkan caranya, kalau mau wawancara ke lokasinya, kamu nanti malah bagus, dapat langsung di pusatnya kan. Yang menggunakan, dipersiapkan wawancaranya, teks wawancaranya itu apa saja. Jadi jangan langsung ini penulisnya orang Ahlussunnah, bukan ya, nggak usah, jangan ditanya gitu, dimelipir itu. Nanyanya harus pinter ya. Jangan ditanyakan ideologinya apa. Ideologi itu kalian yang menentukan, bukan ngomong nanya ke dia. Dari aktivitasnya sehari-hari kan ketahuan. Atau bisa lihat dari bukunya. Orang ditanya ideologinya ya marah lah. Ideologinya apa? Bapak Syiah atau Wahabi atau apa namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Wahabi itu ngaku Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kalau dari akidahnya nanti ketahuan. Ini akidahnya apa Asy'ariyah, ya berarti bukan dia Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi anti Asy'ariyah, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Iya, Pak. Baik. Di Rosa ya, di Rosa bukunya belum dapat, kendala pengiriman. Nah, pengiriman apa tempatnya di situ kok malah minta dikirim. Iya, Pak. Udah langsung hari ini kamu sana ya, tinggal masalah waktunya udah mau habis, tinggal 4 kali pertemuan lagi. Tinggal memverifikasi aja kan, kamu udah neliti, tinggal memverifikasi ke bukunya dan orang-orang yang menggunakan di situ. Baik, Bapak. Berikutnya Umnia. Iya, Bapak. Umnia metode apa? Metode Yadain, Bapak. Metode Yadain. Umnia metode Yadain. Udah dapat bukunya belum? Bukunya tidak ada, Pak. Adanya artikel. Artikel ini buku ya, metode tahfidz ya? Iya, Bapak. Udah wawancara ke penemunya? Kalau wawancaranya belum bisa, Pak. Soalnya bapaknya kan, beliau kan sibuk banget ya, Pak. Itu, Pak. Sibuk. Ya masa lebih sibuk dari Jokowi sih, Pak Jokowi aja bisa diwawancara. Kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Mojokerto, sekarang lagi di Jogja, Pak. Karantina tahfidz itu saya ada di pusatnya di ini ya, Kuningan ya? Iya, Bapak. Kuningan. Kamu pernah ikut? Iya, Bapak. Nah, iya kan wawancara ke staf-stafnya, tidak harus ke beliaunya. Ustaz Makmun kan, sama Ustaz Riyadi. Coba ya ini Yayasan Karantina Tahfidz ya, Jaktim, bukan Jawa Timur, ini Kuningan sih saya. Iya, Bapak. Dulu Umnia karantinanya di Kuningan atau di mana? Iya, Bapak, di Kuningan, Bapak. Berapa lama? Berapa lama ya?
6 bulan ada mungkin Pak, 6 6 bulan. angkatan. Berarti sampai tuntas ya. Iya Bapak. Masih yang tersisa masih utuh atau udah sisa berapa? Masih utuh? Masih ya. Nih, udah. Sebelumnya udah hafal atau baru ngafal di sana? Baru ngafal di sana Bapak. Masih utuh 30 juz ya? Iya Bapak. Bagus ya. Karena jangan sampai terus selesai hilang gitu kan, 6 bulan. Oke, Umnia. Sulfiana. Sulfiana. Mana orangnya? Nggak masuk. Nadra. Nadra nggak masuk juga. Saripah. Maaf, Nadra atau Nadira, Pak? Oh, Nadira, maaf ya, Nadira ya. Silakan Nadira. Nadira metode apa? Saya metode Atibian, Pak. Ibian. Udah dapat bukunya? Bukunya lagi ini sih, sementara dikirim, soalnya dari Balikpapan dikirim ke Papua. Ya Allah, muter-muter. Berapa lama itu? Nah, itu dia. Kendalanya di situ, Pak. Sama mungkin kendalanya di wawancara juga, soalnya kan penulisnya orang Madinah. Ya, kalau itu kamu pakainya artikel, nggak mungkin wawancara. Ya, atau menggunakan wawancara pada teman-teman yang pernah belajar itu kan ada ya. Iya, iya. Itu tahun berapa ditulisnya? Sepertinya 2012, Pak. Sepertinya. Loh, kamu udah neliti belum? Iya, baru sedikit. Iya, 2012, Pak. Siapa penulisnya? Syekh Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman aja. Abdurrahman Bakar. Abdurrahman Bakar. Madinah ya? Iya, Pak. Berapa jilid? Ya, berapa jilid, Nadira? Nadira tinggal di mana? Papua. Halo? Yang belum siapa? Bapak Sulfiana, Pak. Sulfiana. Silakan Sulfiana, Pak. Metode apa? Metode Al-Muyasar, Pak. Muyasar. Udah dapat bukunya? Bukunya sih belum dapat, Pak. Jadi ini aja sama murid yang pernah belajar sama Ustadz Hendra, Pak. Dengan artikel juga. Soalnya bukunya ini Pak susah, terus kata muridnya juga udah lama kan, jadi belum dapat, nggak diperjualbelikan juga gitu. Yang pernah belajar siapa? Ada Ustadz Bapak di sini, tapi bukunya udah ada di rumah Bapak, tapi nggak ada gitu yang bisa mengirim gitu ke sini. Tahun berapa? Udah lama banget, nggak tahu tahun berapa tuh. Itu dibuat tahun berapa metode Al-Muyasar itu? Udah berapa persen nelitinya? 2014 Pak dibuatnya. Sulfiana nelitinya udah berapa persen? Insya Allah udah 70% Pak. Ustadz Hendra ya? Iya. Penerbitnya mana? Bogor? Iya. Apa? Lembaganya apa?
SDT Al Makmur bukan Pak? SDT Al Makmur. Iya. Awal pertamanya Pak. Oke, baik. SDT Al Makmur berapa jilid? 5 Pak. 5 jilid. Sufiana tinggal di mana? Di Subang Bapak. Subang. Oh, gampang dari Subang kan masih di Bogor dekat ya. Al-Muyassar, Ustadz Hendra ya. Bogor, Yep. Oke, baik. Yang belum lagi siapa? Saya Pak. Hah? Siapa? Saya belum. Ya, saya itu siapa? Sofi. Sofi Nurjati ya. Sofi Nurjati, metode apa, Neng? Metode Elif Juzu, Pak. Apa? Elif Juzu. Alif Juzu. Elif. Itu memang dari itu, Pak, dari Turki sebenarnya. Tapi digunakan di Pakai Elif. Iya, Pak. Tulisannya biasa Elif. Oh, Elif. Oke. Ya. Saya tulis dulu. Elif Juzu, tapi sebenarnya tulisannya pakai C, Pak. C sama U-nya tuh yang ada titik 2-nya di atasnya. Oh, tulisan Turki ya, Juzu. Iya. C, berarti CC gitu. U-nya ada titik 2 di atasnya, Z sama U-nya juga sama kayak U yang tadi. Juju, jadi tulisannya Juju ya. Bacanya Juju ya. Juzu ya. Juzu, ya. Juzu. Oke, saya tulis anunya ya. Saya tulis karena nggak ada font Turki, ada mungkin harus nanti. Saya tulis bunyinya ya. Juzu tahun berapa itu? Sebenarnya belum ada informasi mengenai ini, Pak. Tapi kalau dari buku biografi penulisnya, saya asumsikan di tahun 1930, Pak, ketika beliau mulai mengajarkan ini Al-Quran. 1930. Siapa penulisnya? Penulisnya itu sebenarnya ini, Pak, pendiri Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Jadi salah satunya kan cabangnya juga banyak di Indonesia kayak gitu. Namanya Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Orang Turki ya? Iya, Pak. Hilmi Tunahan. Ya, Hilmi Tunahan. Itu sambung. Dipisah, Pak. Hilmi Tunahan gitu. Hilmi Tunahan, oke. Turki ya? Yayasan Sulaiman pesantren Sulaiman. Iya, Pak. Iya, Sulaimaniyah. Sulaimannya yayasan ya? Kurang tahu, Pak. Yang saya tahu pondok pesantren sih, Pak. Pusatnya itu di Turki, tapi cabangnya ada di Indonesia. Sofi udah pernah mempelajari? Maksudnya Belum sih, Pak. Taunya dari berapa jilid nih? Berapa jilid? 1 jilid aja, Pak. Karena ini metode singkat juga. Metode baca kan? Iya, metode baca. Jadi bukunya tidak tebal. Udah punya bukunya? Ada, Pak. Karena alhamdulillah adik saya juga salah satu santri di Sulaimaniyah, jadi ada itu. Oke, bagus ya. Sofi tinggal di mana? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Bagus. Itu bagus ya. Ini berarti digunakan di Sulaimaniyah ya? Iya, betul, Pak. Nah, kalau itu wawancaranya mudah. Tinggal datang ke situ, tokohnya siapa. Nanya ke adiknya aja. Adiknya siapa. Guru-guru dari Sulaimaniyah kan pasti ada yang dari sana. Dia kan lebih tahu. Ini ditulis tahun berapa, alasan tulisannya. Enak ya, karena kalau ada cabangnya enak. Ini bagus, ini baru ya, artinya dari Turki tapi berkembang di Indonesia karena Sulaimaniyah sendiri berkembang di Indonesia. Yang seperti ini yang bagus sebenarnya ya. Metode-metode, apalagi ini usianya kategorinya tua. Kalau di 1930-an, tapi nanti diverifikasi lagi ya, itu apa benar tahun itu atau baru.
Oke, baik. Siapa lagi yang belum? Saya Bapak. Siapa? Itu Deli Bapak. Iti Deli ya? Iya Bapak. Apa metode apa? Metode Tartila Bapak. Ini Bapak maaf, saya kendala di ininya ya Bapak, referensinya kayak jurnal gitu masih sedikit gitu Pak. Terus yang paling cuman kayak ngebahas cara pembelajarannya gitu Pak. Tartila yang mana? Yang di Surabaya ini? Tartila. Iya. Yang metode Tartila yang di Surabaya kan? Iya Bapak. Tahun berapa itu? 98. Yang ini kan? Iya Bapak. Tartila 98, Tartila. Penulisnya siapa? Saya belum ini Bapak, cuman apa yang saya dapat informasi itu dari YouTube sama dari ada satu jurnal itu katanya penyusunnya dari Nahdlatul Ulama Bapak, PTQ jam PTQ. Kan ada tim menyusun gitu. Dari JKH Bapak, Jam'iyah Quro Al-Wal Hufaz Bapak. Mas Ruhan ya, Haji Mas Ruhan. Iya Bapak. Iya Haji Mas Ruhan. Oh. Itu penutup penyusun utamanya Ki Mas Ruhan, JKH ya, Jawa Timur ya, Surabaya. Kiai Haji Mas Ruhan tadi Bapak. Iya. Berapa jilid totalnya? 6 jilid Bapak. Jilid. Ini siapa tadi yang ini? Siti Deli Bapak. Tinggal di mana? Di Pandeglang, Banten. Kamu bukunya udah belum? Udah punya belum? Bukunya Bapak. Bukunya masih ini Bapak, masih di perjalanan belum nyampe. Oh, udah mesen. Udah. Oke, baik ya. Siti Deli Tartila. Mas Ruhan, JKH Jatim. Terus siapa lagi yang belum? Udah semua? Ada yang dulu mengajukan metode Toha, ada nggak? Toha? Nggak ada, baik ya. Kalau nggak ada, minggu depan masih masuk ya. Kita pertemuan lagi. Cek lagi sampai libur. Terakhir kayak minggu depan pertemuan terakhir. Sementara terus kita libur dulu, libur lebaran, baru dilanjutkan setelahnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada nanti kita diskusinya di grup ya, ditanya di grup. Sampai jumpa pekan depan, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.